Sahabat, kita berjumpa. Kita akan membahas tentang berdoa. Doa secara sederhana sering diartikan sebagai meminta, sebagai memohon. Dan memohon itu terasa lebih sopan ya ketimbang meminta. Meminta biasanya ke orang yang sejajar. Tapi kalau memohon itu terasa ada aspek tahu diri, bahwa kita itu sedang berhadapan dengan sosok yang lebih tinggi, yang lebih besar, di mana kita lebih membutuhkan. Sehingga dalam memintanya pun kita melakukan dengan berharap sangat, menghibah, mengemis bahkan. Tetapi jiwanya sebenarnya sama. Orientasinya meminta. Fokusnya adalah pemenuhan, bahwa yang dari luar itu menjawab apa yang kita harapkan. Maka sering kita mendengar ketika orang berharap sesuatu, berharap sembuh dari sakit misalnya, berharap bisa mengerjakan soal ujian ya anak-anak sekolah, berharap bisa selamat di perjalanan, berharap bisa dihindarkan dari kesulitan. Lalu apa yang harus dilakukan? Doa. Maksudnya meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Sahabat, tentu ini tidak keliru, karena dalam doa kita memang bisa meminta. Yesus pun juga pernah meminta dalam doanya. Meminta agar cawan penderitaan ini bisa berlalu. Meminta agar murid-muridnya tetap bersatu. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Musa, Daud, Paulus juga meminta dalam doanya. Tetapi apakah meminta menjadi satu-satunya aspek dalam berdoa? Ternyata tidak. Dalam doa Bapa Kami misalnya, Yesus mengajarkan tentang membesarkan, memuliakan Bapa sebelum menyampaikan permintaan. Bapa Kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Jadi sebelum urusan meminta, agar Tuhan memberi, kita perlu untuk belajar melakukan kehendak Tuhan, mengundang kerajaan Allah datang, dan kehendaknya itu terjadi. Maka dalam doa Bapa Kami itu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Dalam doa Bapa Kami, Yesus juga mengajar tentang pentingnya mengoreksi diri dan memohon pengampunan. Ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita bisa memakai penggambaran 5 jari untuk menolong kita memahami apa yang semestinya kita miliki dalam pemahaman doa kita. 5 jari kita. Ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Jempol. Ya. Jempol biasa kita pakai untuk apa? Memberikan satu penghargaan. Ya. Menunjukkan satu kehebatan. Menunjukkan satu kebesaran. Ya. Menunjukkan kepada sesuatu yang lebih. Ya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, misalnya. Engkau Allah yang besar. Jempol. Lalu kita punya telunjuk. Telunjuk kita pakai untuk menunjuk apa yang kita perlukan, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Nah, cuma kalau menunjuk apa yang kubutuhkan, lah yang orang lain butuhkan. Nah, maka jari tengah adalah jari yang lebih tinggi dari jari yang lain. Dia bisa melihat ke sini, dia bisa melihat ke situ, dia bisa melihat ke jempol. Dia perlu untuk juga meminta, jangan cuma buat diri sendiri dong, minta buat yang lain juga. Umat Tuhan boleh meminta untuk pendeta, boleh gitu ya. Nah, jadi mintalah buat orang lain. Ingatlah akan pergumulan orang lain. Lalu ada jari manis. Jari manis, jari yang indah. Yang ingin mengatakan tentang doa itu seperti apa. Doa itu juga mengingat apa yang baik ya, berkat Tuhan. Hal-hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi satu ingatan ya. Menjadi satu hal yang
membuat kita ingin berterima kasih kepada Tuhan. Jari manis. Nah, lalu ada kelingking. Kelingking ini ya, biasa berhubungan dengan yang kotor-kotor ya. Berhubungan dengan telinga kita, berhubungan dengan hidung kita. Kalau cotton bud tidak ada, bukan? Nah, maka mengaku dosa digambarkan dengan kelingking. Nah, dari aspek-aspek itu makin meneguhkan bahwa pada dasarnya doa itu lebih merupakan komunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Tidak mungkin kita itu membangun kedekatan dengan Tuhan hanya dengan mengedepankan minta. Kalau kita dekat dengan seseorang, tetapi setiap hari yang kita lakukan adalah meminta, ya pasti bosanlah yang diminta gitu ya. Memang sih Tuhan tidak mungkin bosan, tetapi kedalaman komunikasi itu kan akan terreduksi, maknanya itu menjadi kecil, kerdil ya. Karena kita menggantikannya hanya dengan melulu permintaan. Bahkan kalau kita pikir, orang kalau sudah dekat, tidak usahlah kita itu meminta pun. Orang sudah tahu, orang sudah menangkap apa yang kita butuhkan. Nah, oleh sebab itu, pada pembahasan tentang doa di bagian ini, kita perlu kembali membuka paradigma kita tentang aspek doa secara lebih luas. Agar komunikasi kita dengan Tuhan itu menjadi lebih indah. Bukan hanya karena kita ada mau saja. Ada yang kita inginkan, maka kita minta. Dan kita terus berdoa. Nah, sahabat, sampai di sini dulu kita bertemu. Dan kita akan melanjutkannya di lain waktu. Tuhan memberkati kita. Apakah sahabat merasa bahwa hidup sahabat itu begitu berat dengan berbagai macam persoalan? Apakah sahabat merasa bahwa hidup sahabat itu dipenuhi dengan berbagai kesibukan, ya, hiruk pikuk yang ada di sekeliling kita, yang membuat kita itu bisa kehilangan orientasi hidup kita? Gereja Sahabat Doa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam keheningan. Mari kita memakai kesempatan ini supaya kita kembali beroleh kekuatan dengan mengevaluasi diri, dengan kembali membangun orientasi. Kita selalu punya makna dari setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, maupun kita berhadapan dengan hiruk pikuk kehidupan kita. Mari sahabat, kami mengundang sahabat untuk datang berdoa di rumah Tuhan.